Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kami keluar lagi berjalan-jalan. Ini hari hujan, jalannya baru berhenti reda. Inilah kelihatannya di daerah Panbil, Batam. Jadi kita ini mengunjungi anak ke Imam Syafi'i Batam, dan juga nanti mungkin akan berjalan ke tak kemana ini. Tapi yang jelasnya rute kami adalah ke Imam Syafi'i terdahulu, baru kita menuju ke tempat yang lain. Dan juga hari ini kita juga berhati-hati karena hujan baru reda dan masih gerimis. Kita melihat situasi jalan pun sangat ramai karena hujan baru reda, jadi kita begitu berhati-hati untuk membawa kendaraan. Nah, ini adalah jalan menuju, namanya Jalan Ahmad Yani, dari Batam Indo menuju ke Batam Center. Ini termasuk masih di Villa Panbil. Kita masih belum mendapatkan simpang Kepri Mall, tapi sekarang bukan Kepri Mall lagi, namanya udah diganti, belum buka. Nah, ini ada gedung yang kenapa tinggi, itu adalah gedung Habibie, dan juga ini termasuk ikon Batam untuk saat ini. Tapi perlu kita ketahui, pembangunan itu lebih cepat kalau di daerah Batam ini, sehingga tidak menutup kemungkinan yang bagus sekarang kedepannya menjadi kurang bagus lagi. Nah, ini jalannya pun masih tahap pembangunan dan pelebaran jalan belum selesai 100%, sehingga masih lalu lalang kendaraan yang mempekerjakan ini. Inilah suasana kalau hari baru selesai hujan di Batam. Jadi jalan pun sedikit becek dan ada genangan air. Maklumlah kalau jalan sudah lebar, besar, dan juga pastilah ada genangan air. Nah, ini kita melihat kemanapun kita berjalan, kita ketemu pastilah tiap jalan ada genangan air. Dan juga kalau teman-teman melihat daerah manapun dalam perjalanan saya, sama saja, karena itu adalah hal yang wajar. Dan juga ini termasuk daerah-daerah yang kita kunjungi. Dan juga masih di dalam daerah kawasan Batam ini, masih di Jalan Ahmad Yani, kita baru sampai area Temenggung. Ini adalah teman tidak kelihatan, baru sampai ke sana. Memang kecepatan mobil kita hari ini tidak terlalu cepat karena jalan pun licin, dan kita takut ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Dan juga seperti teman-teman lihat, memang cuaca hari ini sedikit ekstrim, tetapi tidak menutup kemungkinan. Nah, ini kita lihat masih ada pembetulan jalan, pinggirannya dan segala macam, karena masih tahap pembangunan. Nah, sedikit lagi kita sudah mau mencapai simpang 4 ini. Mungkin kita kena lampu merah di sini, dan juga akan menunggu sedikit lama. Nah, ini kita mulai memperlambat perjalanan mobil kita karena kita sudah menjumpai lampu jalan di sini. Kita terpaksa diparkir di belakang mobil yang membawa barang B3. Ini kita menunggu antri di sini karena kita mau belok kanan. Nah, ini kita sudah jalan, dan juga kita akan menempuh sekitar 1 jam dari ini kita menuju ke Imam Syafi'i dan kita pulang lagi. Kita tidak lama di sana,
hanya menjumpai anak saja dan kita kembali. Nah ini dan juga kalau kita melihat koridor-koridornya jalan, memang ini kita jauh. Hari ini agak macet, biasa kalau hujan jalan agak macet. Nah, kita lihat ini jalannya sangat macet, kita masih jauh dari simpang lampu merah. Terus kita berjalan sedikit demi sedikit untuk mencapai lampu merah. Nah, ini perusahaan Inggris ya. Dia di sini segitu gitu, tapi apa namanya, nggak tutup, nggak ini gitu ya. Nggak. Kita masih di lampu merah, jadi memang perjalanan kita hari ini agak sedikit lambat karena acara dan hujan. Jadi itu kita masih ngantri di sini lebih kurang 10 menit juga di sini kita ngantri. Ini agak lama memang, timpang ini kita kadang-kadang harus menunggu lama dikarenakan ini adalah termasuk ramai dan sore. Kita pun tidak tahu sampai kapan kita akan menjumpai hal-hal ini. Memang inilah apa yang dikatakan, kita harus menunggu dan bersabar. Kita melihat semua orang bersabar menunggu di sini. Kita mungkin akan kena 2 atau 3 kali lampu di sini yang kita harus jumpai. Banyak hal. Beginilah suasana kalau di Batam. Jadi teman-teman kalau ke Batam ya melihat suasana begini. Walaupun jalan sudah diperlebar, tetapi kalau pas di simpang tetap kita mengantri karena kita di sini belum dibuat flyover. Jadi sama saja, cuman kalau untuk di jalan yang lurus yang kita sudah tidak ada lagi kendala yang seperti dulunya. Kita kalau daftar QRIS itu kena biaya uang administrasi. Dan juga apa yang kita lihat di sini adalah hal-hal yang wajar saja, dimana kalau perjalanan itu pastilah ada yang namanya lampu merah atau macet itu di mana-mana sama. Jadi kita tidak heran. Jadi ini kita sudah jalan, dan juga seperti saya katakan tadi, kita mungkin menempuh dengan sekitar 1 jam lebih dari daerah ini menuju ke Imam Shafi'i. Tapi ini kita masih terjebak di lampu merah. Mungkin sedikit lagi kita akan selesai, dan juga kita akan keluar dari lampu merah ini. Jadi kalau kita lihat memang kita sangat di sini ngantri, sudah kita masih jauh, mungkin 1 kali lagi kita sudah bisa keluar dari lampu merah ini. Semoga saja. Nah ini kita masih perjalanan yang sangat sengit di sini. Ada pula di belakang Pak.
Lucu pula kau nih, kau minum kopi, tapi kau nggak merokok nih. Ini apa hubungannya kopi sama merokok? Jadi kalau teman-teman ke Batam ya suasananya inilah. Kalau sudah hari hujan, jadi kita menjumpai hal ini sudah wajar. Hari wajar yang ini kita melihat ini masih ngantri di lampu merah. Memang sangat menyedihkan kalau ini kita harus mengantri lama di sini. Itu kita menunggu sangat lama di sini. Ini masih di lampu merah dan juga masih di lampu merah. Jadi semakin sempit seperti kita ketahui, banyaknya motor mencelas di gang-gang atau di area lampu merah biasa. Memang beginilah situasi dimanapun kita jumpai, pasti motor ataupun apa tetap ada yang melewati gang sempit ini. Nah, kita sudah berjalan dan juga kita sudah melewati lampu merah ini. Nah, kita kena lagi satu kali lagi terakhir. Inilah kita sudah di posisi depan lampu merah ini. Memang 3 kali kita kena tadi, memang lama. Itulah daerah ini, kalau macet kita lama, ini kita bertahan lagi lampu merah. Ini masih di persimpangan. Beginilah keadaannya, suasana di Pulau Batam ini. Kalau hari hujan macetnya selalu panjang karena juga orang tidak berani kencang, dan apalagi di daerah-daerah yang banyak kendaraan roda 2 dan kendaraan besar. Ini terus kita melihat, ini kita masih bertahan lama ya. Beginilah kalau suasana, kalau hari demi hari kalau kita berjalan ya begini melihatnya. Jadi kalau dilihat kita masih di lampu merah ini. Sabtu kan bisa. Antri, apa yang dikatakan kayak antri ini saja, tapi yang bagaimanapun kita harus bersabar untuk mengantri lampu merah ini. Gak mungkin kita terobos. Jadi inilah suasana.
Nah, masih mengantri, memang cukup lama di sini ya. Kita harus bersabar. Makan waktu mau 20 menit kita daerah sini saja. Tapi nggak masalah, mau bagaimana lagi. Inilah situasinya dan kondisinya. Masih belum berjalan, kita masih di areal ini. Memang kita menunggu, masih tetap menunggu. Nah, kita sudah jalan. Inilah baru kita jalan untuk menuju ke bandara, karena jalannya satu ke bandara dan ke Batu Besar. Inilah kelihatannya kalau hari hujan air tergenang di pinggiran jalan. Tapi itulah keadaan-keadaan yang kita alamikan. Oke, inilah memang keadaan suasana di area ini. Jalannya mulus, hujan, sepi. Ini sudah jalannya. Tadi memang ramai di simpang, karena di sana simpang 4 ada yang mau lurus. Kalau ini jalannya sudah sepi, kita bisa kecepatannya agak lumayan seperti yang kita lihat. Jadi inilah yang kita lihat. Hujan pun masih sedikit gerimis, jadi tidak menutup kemungkinan akan lebat. Jadi kita suasananya di Batam memang hari ini agak kurang bagus. Kita sudah sampai di area Legenda Malaka dan kita terus melewati Villa Halkir. Nah, ini kita akan terus melaju, kita ngambil di jalur kanan. Jadi memang beginilah. Ini ada bak sampah pula, lori sampah. Kita terus melaju sampai nantinya kita menjumpai simpang 3, area ke Punggur dan ke bandara, dan melaju ke Batam, ke Batu Besar. Jadi inilah kita lihat teman-teman semua, suasana memang di area Batam ini untuk jalan sudah lebar di jalan-jalan utama. Kalau jalan gang masih sama saja kayak daerah lain, tidak ada bedanya. Memang jalan-jalan utama memang sudah diperlebar karena ini termasuk daerah atau jalan produksi. Karena kalau jalannya sempit, suasana dan ekonomi juga menjadi sempit. Karena memang di setiap daerah kalau mau maju, yang pertama adalah yang dibangun pelabuhan bongkar muat barang yang cukup drapnya, dalamnya, kemudian jalannya yang mumpuni atau bisa dilewati dengan cepat, jalan-jalan utamanya, baru daerah akan timbulnya namun dikatakan estate untuk perusahaan. Tapi apabila jalan dan pelabuhannya yang tidak memadai, bagaimana inspektor asing akan masuk. Jadi inilah kalau daerah Batam, karena jalannya
yang sudah dibangun sedini rupa, sehingga para investor pun mereka akan berpikir lebih mudah untuk membuat atau membangun perusahaan mereka. Ditambah lagi banyaknya development atau distributor atau juga yang membangun area pergudangan untuk baik logistik maupun apa juga banyak, sehingga memudahkan bagi mereka untuk sewa menyewa gudang. Kalau tidak ada sewa menyewa gudang, memang agak sulit bagi pelaku bisnis. Mereka harus membangun gudang dan segala macamnya. Memang ini sangat sekali kalau di daerah Batam, memang untuk pembangunan gudang dan segala macam sangatlah banyak, dan tidak ditutup kemungkinan juga ada yang tidak disewa orang. Jadi itulah namanya bisnis. Kalau memang kebanyakan ada ruko pun tidak disewakan orang. Ya beginilah, memang kita sudah mau mencapai yang dinamakan simpang Kabil putaran menuju ke bandara. Di sini kita sudah mendekati di mana jalan-jalannya. Nah, ini perlu kita ketahui, ini memang sangat banyak kendaraan besar memang lewat di daerah sini. Cuman jalannya sudah ampuni atau bagus, sehingga tidak ada dikatakan macet lagi. Makanya kalau kita lihat area ini dan juga jalan ini baru selesai dibangun, tapi belum selesai finishing 100%, hanya baru selesai dibangun saja dan sudah dipergunakan, cuman finishingnya belum selesai. Beginilah, kita sudah mau mencapai nanti yang dinamakan bundaran ini. Kita akan mengambil belok kiri, kita akan menuju ke bandara. Setelah itu barulah kita akan menuju ke Batu Besar. Ini termasuk jalan utama, jadi masih besar. Kalau jalan dalam tidak ada yang besar, kecil. Jadi itu biasa saja, sama saja. Kalau teman-teman melihat pun di daerah lain pun sama saja. Kalau jalan-jalan dalamnya. Di sini tadi dia mau buka ini. Kemarin gerhana bulan. Tahu pun tidak. Merah. Di mana? Di langit lah. Jadi kita terus menuju ke Batu Besar. Memang jalannya sangat luas, masih kita belum mencapai Ini rumah tangga yang pemiliknya membantu. Dia teriak. Bentar lagi kita akan mencapai
Tenang, siapa yang orang marah ya? Di mana? Bukan selamba, bukan. Langsung dia teriak. Itu gak Nah, boleh ini dibuang, direkam. kita masih menuju ke simpang bandara. Ada ya. Tahu tidak kerana ulah orang sibuk di sana. Kita terus melaju ke simpang bandara. Nanti tanggal 15 bulan depan pesta lagi di tempat lorongnya kain itu. Kadang-kadang nih orang terepak nih ada bodoh-bodohnya ada juga. Masa pula antar itu kan lemari apa terakhir rumahnya perempuan lampunya kan rendah. Aku bilang lemarinya lagi demam. Kenapa pula kita Inilah kanan kita lurus lihat aja? yang Dia baring, masih nggak bisa tegak. berantakan juga jalannya. Kamu, aku sakit perut deh Sebentar pertama lagi dia akan bengong gitu kan. rampung atau Kayak ini selesai, kan orangnya kan apa namanya? sehingga tidak akan Bahasa apa namanya ya? untuk apa jalan lagi. Nah, Kak Am dia ketawa aja, dia gak mikir kan, tapi Kita dia lihat gak mau ini singgung gitu kan. kita memang Besar kali kecepatan lemarinya. lumayan. Itu bukan Ini lemari tempat termasuk tidur, cuma bulat tempat tidur. 60 sampai 80 Tegar, tadi dia bilang, oh, km per lemari. jam Tapi karena dia jalannya biring, sepi. katanya bukan biring, Jadi baring. kita Namanya dia agak baring. kencang bawa mobilnya. Tapi di sini tidak bisa naik 100 karena banyak kendaraan roda 2 Apa dan lah coba? darat. Antar lemari gitu kan. Kayak Jadi bodoh bagaimana ya? hanya maksimum segitu saja. Itulah perkataan itu aku bingung. Jadi perlu teman-teman Mari ketahui tempat tidur ke tempat kalau di perempuan. sini memang Nanti orang tinggal situ. Nah itu aku nggak tahu. Ya kan tinggal situ ya kantor lah bang, dia kayak mana? Kayak Putra tuh beli semua juga tuh. kita tidak Mari bisa tempat tidur. terlalu Sampai apa? memaksa diri untuk Apa tuh? kecepatan maksimal dikarenakan Itu bun, ada apa nama tuh? Bantal. Makannya enggak? dikarenakan kita juga menjaga keselamatan baik orang lain Apa nama? maupun diri kita sendiri. Apa tuh yang kau beli? Yang pernah kau beli aku nggak mau pakai itu. Nih, Bukan spray, tapi dia jenis spray juga apa? Yang tebal itu loh bun. oh, apa? Bed cover. Nah, Nah itu saya bed cover. Apa itu? Nah, maharnya cincin. Aku bilang. Nah, kita sudah mau mencapai bundaran. Harus. Nah, ini kita coba udah mencapai ke Batu Besar. Kita ambil kiri. Lebih bagus dikasih duit biar dia belanja sendiri, nggak usah banyak-banyak karena Di sini laki-laki tidak kan hujan. nggak boleh makan mahal. Jadi Iya kan? kita ambil kiri. Iya kan? Kita Kalau kemarin uang mahal kan kelihatannya beli apa? kita berhenti membeli Kok beli bakso? goreng-gorengan. Nah, kita berhenti di depan. mana ada Biasa ini Jadi kau beli apa goreng-gorengan tuh? kegemaran 73.000? Nyonya. tiga? Nah, Jadi aku pun tak setiap tahu kenapa lewat itu sini terjadi 73.000 tuh. kita selalu berhenti. Tanggal 7 bulan 3 tandanya kita nikah. Jadi nggak repot-repot. Tahun? 1999. Nah, kita jalan lagi, kita mutar. Rupiah gitu. Ini mau cari makanan untuk anak, namanya ayam geprek, kehobian anak. Jadi kita beli di sini. Beli goreng-goreng. Goreng mantap. Iya, Kita pop di sini, kita beli. itu aja nggak enak nanti katanya. Nah, kita sudah Ini kau beli nih? mencapai jalan di mana Nah, sudah mau memasuki ke area di mana anak sekolah. Karena nggak enak.
Ini jalannya memang kecil, Iyalah. tapi lumayan ramai. Kita sudah memasuki jalannya, tidak jauh lagi. Kita terus sedikit lagi. Nah, ini kita sudah pulang dari Dari sini baru. kita sudah pulang dari ini. Kita sudah pulang dari besar. Habis batu. Baru mau itu batu, pecah batu terus. Lamun tuh. Tapi itu masih juga selera pakai bengkok. Kalau yang perempuan ada 4. Udah capek mamanya tulis kuliah. Akhirnya nggak tambah kita tadi. Selesai di tadi. Ya, ya, ada lah. Jadi 2 dan kita nggak salah. Jalan tuh udah nggak sama kita jalan. Kita jalan satu. Jalan 3. Ya dia kerja pas depannya dia kerja tapi sarjana gitu, sarjana kan. Nah, kita sudah sampai lagi ke lampu merah ini. Apakah trailer dari itu kali ya? Kita akan berputar ke SNL Food. Dia kuliah saya yang sebodoh mana ya bilang akhirnya saya kira Kemarin katanya kan yang 200 meter kan, di bawah kan nggak ada WTO, ya kan? Jadi kan padahal dia kalau kita kan mau dari zaman dulu itu kan, ini belum diputuskan gitu, tapi ganti. kita kasihan banget terjemah. Masih jauh. Ini nih. Hah? Ya udah rendah dari hitam itu juga. Sama ngejar dia bang, merah bang. Dia kok nggak kena ya? Nah, adalah yang salah
perjalanan yang menyempit jauh. Inilah cara kita hari ini. Laki-laki tetangganya Nah, kita masih sini. Ini adalah bandara. Ada aja orang dulu kelihatan. Ya kan? Memang lumayan perjalanan kita hari ini melelahkan. Jadi kalau teman-teman melihat sini setiap minggunya kami selalu berjalan kayak gini. Jadi itu beli itu pas duit aja tuh. Dan dia udah umur tuh ini. Itu kalau bisa dijadikan bagus, kalau semua penjual kaki lima apa itu dibuang semua gitu. Orang 600-700 juta aja orang bingung, wah ini mikir orang beli itu. Apa yang dibuat dia begitu? Terlihat kayak Cina yang nyewa rumah kita kemarin kok masa itu apa lo ceritanya dia?
pagi itu terlalu tinggi tuh. jalan tinggi. Ganggu lah. Ya, betul lah. Karyawan itu gitu ya kan? Oh, Berapa lantai itu? 3. 4 lantai. emang mencapai area-area Sudah setengah perjalanan. Kalau dilihat ini kita belum mencapai
sudah menuju ke SML pun Tapi kalau udah dibuka dia kemana pula mau bisa pada buka. Jangan beli ulin, tidak ada spare partnya. Iya aja dari Aku memang lihat itu dibagi dua jalan gitu loh. inilah kita terus melaju. Habis baterai kok. Aku suka juga tuh sebentar aku pepangga itu ditangkap tuh. Susah mobil. Pepangga dia.
kita mau berputar ke SN Airport. Inilah jalannya, kita ambil jalan ruas besar, ini lebih mudah, tak terlalu banyak belokan dan agak jauh sedikit. Ini namanya simpang jam flyover. Yang jelas orang ini kalau di sampah itu nggak welcome. lagi ya. Kalau aku kan itu aja. Dia mau dia sampahnya itu sama. Orang itu menyangkut bolak-balik. Ini buka kan? Ini ngomong tadi buka. Berarti dia tuh mengurangi dari kita. Aku kalau ketemu sama dia, disangkanya sama. Mana karena beda, makanya tuh. Kalau dia nggak nyapa, aku nggak nyapa dalam aku. Saya satu yang jawab ya. Kemarin aku jalan dia lagi bersih-bersih itu orang dia aja juga. Nggak bisa. Sampai kami kurang dan nggak mau. Nanti soal mau beli itu seret. Ini lagi. Atau minta apa jalan. Durian itu. Perhatian semua bis buat kemudian kapal. Dari sana, Nggak ada. Tapi kalau itu salah media itu
kata orang kalau mau beli apa nggak nawarin dia nggak enak, dia pun makan apa kelewat dia nggak enak lama kita kan. Wah, kita sudah mau mencapai perputaran untuk KNL Food. Sudah mengambil kiri. Jadi kita sudah memperlambat jalan. Kita sudah ambil jalur kiri. Ntar lagi kita mau mutar. Kita sudah sampai di dekat SNL Food, sudah masuk di kompleknya. Ntar lagi kita akan menuju. Jadi harus angkat barang. Saya adalah Mrs. Israel. Misi harus tercapai. Nah itu distribusi pula. Siap accommodation. Slowly. Ini kartu hitam milik Bos Joey yang terpisah dan digantikan dia dulu.
mata kiri dia pelayan Saya kompor. mau. Sejumlah ini menghasilkan 5.000 sebulan hanya Kita sudah sampai. Pajak ngambilnya di jalan pasangan 5 tahun ini sama saja. jalan Bisa lari tak bisa sembunyi. Inti putri dewasa, keluarga siap. Pernikahan kalian pasti terjadi. Ibuku yang memutuskan pernikahan ini. Ada syarat. Aku buatkan curalah sedikit. Kita sudah sampai di SMS Food. Lepaskan suamiku. Engkau lepaskan suamiku. Aku tahu tindakan bukan tindak kotor. Sudah zaman apa ini Afif yang membuat kamu siapa? Dan cantik dari mana datangnya orang kurang ajar ini? Kamu siapa sih? Diam. Kamu sahabat baik. Kenapa jahat padaku? Kita sudah sampai ke Airfood. Silakan di Airfood Batam Center. Sekarang kita mutar mau pulang. Mulai hari ini aku adalah milik Pinky. Segala sesuatu milik keluarga ini sekarang ini. Aku benci orang sombong. Jadi aku Orang mau kaya tidak motorcycle bisa lah ya. tangan dari tugasan pernikahan. Oh ya. Kamu tidak mengenal. Apa dia ambil? Udah ini belum gitu. Udah maju belum gitu. Kayaknya udah lah ya. Tidak, aku adalah putri keluarga dulu. Sama kamu, bahkan tidak layak dimiliki sepatu. Suami, beritahu mereka siapa aku. Dari mana asal wanita pembodoh ini? M.M. Murray Sadler Shelby. Bocah sialan, berani-beraninya ada di belakangku. Ini nomor 3. Dalam bisnis kejujuran penting, ayo ambil sertifikat nikah. Kedua Malaysia dan luar negeri. Senang dana masuk 500.000. Terima kasih bos. Sayang, Ditegur. sayang. Tuan muda, urusan hidup Anda sudah diputuskan begitu saja. Ada cewek cantik. Syukurlah hanya kecelakaan mobil, aku pikir itu perampokan. Ih, dibuang pun keranjang pun tempat sampah. Tidak boleh keluar sampai satu. Kalau tidak, aku akan laporkan polisi. Bukan kemauan sendiri. Tapi jangan lakukan.
putih lehernya apa? Lehernya hitam karena skincare Pilih dia. pacar yang kamu pilih ya. Baiklah, ibu tak usah berpura-pura, tak punya uang kan? Kalau begitu aku akan lapor polisi. Kalau berani sentuh aku laporkan seluruh keluarga. 500.000. Ambil uangnya dan pergi ke Xiao Feng. Gagal. 500.000. Ambil uang, pergi. Xiao Feng gagal. Ini dipakai. Baiklah, aku dan Sis yang berpacaran. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Pergi. Ini kemana jalan lah? Xiao Feng, keluarga mengganggu. Jangan bilang begitu. 3 tahun lalu, kalian menemukan ketika di gunung dan merawatku seperti anak. Sekarang keluarga mengalami kesulitan. Aku akan bantu. Xiao Feng, kamu tidak bisa menikah dengan keluarga Xiao Feng. Dia membayar. Itu sama saja seperti membagikan hujan bulan. Gaji 5.000 jadi bulan, 50 juta. Hasil dari nenek moyang selesai itu hasil suamiku. Kamu setahun tidak menghargai uang. Xiao Dong, kamu ingat perasaan bisa mengkhianatimu, tapi uang tidak. Aku rela membantu akhirnya. Kulit-kulit versi tidak serahkan kulit. Reuni muda, saya ditambah cukup. Aku percaya. Xiao Feng. Xiao Feng. Kamu lahir dengan tenaga yang kuat saat menghadapi masalah. Tetap tenang. Jangan bertengkar dengan keluarga. Orang tua yang bisa menjaga sampai pernikahannya. Ada vlog sampai dan Deden Deden. Pengiriman dompet itu pasti ancaman. Orang tua adik. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diri. Akan menjalani hari-hari dengan baik. Jujur saja. Apakah itu Hah? aku dan Xiao Ye mencintai? Jangan pikir kita mudah ditipu. Pengalaman saya lebih dari kamu. Wah, kamu benar asik. Kamu berlebihan banyak. Pasti kamu yang punya. Yakin bakal tertarik dengan sampah dari kawasan penuh seperti itu. Engkau, gimana kamu bisa dekati dia? Jujur saja. Itu malah yang gelap dan terang. Keselio, stroberi masyarakat, Xiao Ye bantu, bukan? Waktu itu, tangan kami menyentuh. Xiao Ye bersih dan ambil dari lantai, uang jatuh dan diambil. Bagaimana bisa mengurus dan menjaga sampai Xiao tidak menurut? Xiao Ye jatuh cinta padaku pada malam hari itu saja. Diri ini. Dimakan. Kita pulang. Matanya seperti anggur ini, gelap dan bercahaya. Aku dengar, bukan wanita sembarangan sudah mempunyai ikan di karakter Surya. Hatiku sudah sedikit bisa memburu ikan. Jadi, aku kapan aku? Aku memiliki teman itu yang disediakan. Walaupun menolak Xiaobi, dia tidak menyerah dan tetap berusaha berbuat baik padaku. Dia membawaku ke rumah sakit memujuk minum obat. Ketika aku takut pahit, dia memuaskan permen untukku. Siapa bisa menolak pria yang matanya hanya penuh dengan bunga? Aku terharu dengan ketulusannya. Dia benar-benar sangat baik padaku. Jadi
setuju. Ternyata pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Xiaoye benar-benar mencintai hingga hampir membuatku menangis. Wanita kami biasanya dingin dan tidak merasa gadis yang mencoba begini malah dilempar keluar hingga dunia mana. Namun sayang, keluarga juga bisa jadi pengumuman. Apa maksud anggapannya itu? Kita juga sepakat akan punya 2 anak. Gadis seperti aku, anak laki-laki dia. Apa maksud? Iya, dibangun Apa karena kamu nggak tahu? menepati. Pantas kami menghadap. Cuma sebentar, sebelum makanannya sudah kamu habiskan. Iya, kalau bilang hamil, aku dapat lebih makanan enak. Tidak belum. Dia akan menyebar pesan. Apa kau hamil? Dia akan buatku sukses. Itu benar. Mengandung bayi Xiaoye, kembar juga. Mati. Akar ayam deh. Ini tentang pewaris keluarga Xiao. Ayo kita lakukan tes darah. Jika kau tidak hamil, itu membuktikan bahwa semua yang kau katakan adalah omong kosong. Aku akan membiarkan bercerai. Mari kita lihat bagaimana kau akan berakhir. Xiaoye dia takut Anda sangat menghargai reputasi keluarga. Menantu hamil sebelum menikah. Demi nama baik keluarga Xiao, saya menangis dan mengumpulkan si kembar. Apa? Pandai Setiap nih. kali tengah malam, saya bisa mendengar anak-anak seperti memanggil ibu. Kadang, saya mendengar anak-anak memanggil nenek. Nenek, Anda mendengar anak-anak memanggil. Aduh, benar-benar malapetaka kakak kedua. Kamu terlalu kaku. Itu adalah 2 nyawa kecil. Kalau sudah hamil, biarkan dia melahirkan kamu. Itu cucu. Bukan karena aku tidak punya. Makanya aku banyak makan. Itu karena tubuhku belum pulih. Iya, waktu pandang aku makan 300 telur dan 100 kaki babi. Ini salah. Kenapa bisa suruh dia aborsi? Dia nggak mau. Xiaoye, jujur padaku, apakah ini benar? Rupanya dia sudah dengar semuanya, habis sudah pasti ketahuan. Benar. Aduh, cucu kamu ya. 2 anak ya. Begitu saja hilang. Kakak kedua, aduh kamu kenapa? Kakak kedua, kamu kenapa? Nyonya tua. Kakak ipar, jangan kamu itu cepat pamit. Iya, semua mundur. Menjauh udara mengalir. Jangan bikin kacau di sini. Saluran napas lancar, napas normal, nadi dan detak jantung lemah. Ada kotak D3 kata. Suamiku hebat. Dia sepertinya paham tentang kedokteran. Gaya pertolongannya mirip dengan orang. Xiaofeng. Ini Xiaofeng. Keluarga Xiao kami yang bersalah padamu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Setelah sembuh, lahirkan beberapa cucu gemuk untuk ibu. Baik, Bu. Aksinya bagus ya. Selama bayarannya tepat, aku bisa berakting hingga membuatmu menangis. Bekerja keras, itu bukan masalah. Panggil aku apa? Suami, Pipi punya telinga. Lain kali jangan salah panggil. tenang, aku selalu profesional. Ih, udah habis. Kita berdua, haruskah tidur di tempat tidur yang sama?
Oke. Shuffle. Ini shuffle. Keluarga Xiao kami yang bersalah padamu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Setelah sembuh, lahirkan beberapa cucu gemuk untuk ibu. Baik. Bu. Aksinya bagus ya. Selama bayarannya tepat, aku bisa berakting hingga membuatmu menangis. Bekerja keras, itu bukan masalah. Panggil aku apa? Suami. Dinding punya telinga. Lain kali jangan salah panggil. Tenang, aku selalu profesional. Ih, udah habis. Kita berdua. Haruskah tidur di tempat tidur yang sama? Oke. Shuffle. Ini shuffle. Keluarga Xiao kami yang bersalah padamu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Setelah sembuh, lahirkan beberapa cucu gemuk untuk ibu. Baik.